asini rohamadi hamu dohok dame nasian Tuhan dewata amata dohok nasian anakna Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Shalom. Urian itu hatta tabukama atani debata mungkin diberikan dahulu di partang yang ada di bagasa Borninon surat di buku Nisi Job di judul lalu ayat sada saha arodi ayat 10 sada Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 apa hitihun badi bagasa rohata sonono badi dok hata niku hata dungi Roma alus di Jahoba tu si Job marhite sian haba-haba nin nama ise do ibana nanai paholun tutupan marhite sian pakatayon na somat panibano wa hohosi magoting so membawa ay adong do nanai sututonok tuho asahon yang mengajar yau di dia doho uju ahu baujak kota noon babua mai molo tum sikop panimbangan ni roham ise ulani bapahen suhak-suhak nana culu pihak botoon udui mana ise ulani bagi sekotang pamalok di atas ni aha ulani ditanam hajung-jungan yakat yang nafar tunggul ise ulani mamiak perbatu parsuhina ujurab mamuji-muji au akabitang si dongdong jala maruluk-uluk sude anak di debata ise ulani manutup laut marhite siya nakapitu uju dikucang na luar siya portian uju ahu majadi honopun bahen paheana dohok hahulungon bahen lilitna uju ahu mamuhul parbalohanna di atasna jalahu pahot di ibana racang-racang dohot pitu laus kudok mah itab nyon doho jadi roh jaladang jadi salkono ikut disordo sulon gucang-gucang ni akka dan bangun disimak saatna urian itu hatta haruna amanami nanami nahina holongan di bagasan luar itu hatta Yesus Kristus adok sada diskusi ya ubahet kami iki manguluhon PHD ama diskusiona tersonono mabahasan Orse do pehita manang adong do pehita nama niyo pemahaman nama do bahwa kalau terjadi sebuah musibah, kalau terjadi sebuah penderitaan terhadap seseorang, itu pertanda bahwa dia sedang dihukum oleh Allah. Alain lo merasa sitong-sitong dongoluna, tigor-tigor perdalananna, itu merasa bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Allah. Bohado amangina. Kalau misalnya terjadi penderitaan atau musibah terhadap seseorang, benarkah bahwa itu Allah sedang menghukum dia? Mana? Kalau ada seseorang yang kehidupannya tidak pernah mendapat pergumulan, kalau ada seseorang yang hidupnya tidak pernah mendapat musibah, benarkah bahwa dia itu adalah orang yang diberkati Tuhan? Bohado kira-kira. Jadi hati-hati ditorano sahala ama angkat tangan. Sangat setuju ama. Iko somoni dunia. Puasa. Hidup asa boto onna nasa ibana. Asa pitor ditenda ibana nasa ibana. Ikut diuhum do, ikut calon do, akan nanyulan, hidup ibadah. Jadi terburuk memangalus, saya berjamaah, tahajud emosi.
Hubir na semua berperasa mana. Jadi huban batu dosa tu ibana somonom majo. Huban batu dosa boha mulu dijeru. Mulu saya dineng-neng ina tahamu bohado. Nah hulung dorohana manang namuruk di ibana disi. Mana sebaliknya. Mulu saya dipasif ina tahamu dijeru. Bohado perasamu, neta buru, sonang do perasamu, na somoni saya dipasif pasal binatang, itu do ibadah. Tak somoni amang asing do konteks ni, ibadah. Dawalu si majo bani kumah. Molotung dineng-nengi akaina pedita, dan napola maduk natari mas akaina disi, napa tuduhon holong nado. Justru sebaliknya, mulu saya dipasif akaina hita di sido, nagabi malobok tarot, dami adun main masalah, di dia dun main persilat no, kan idun main. Usung nasib deban, toho do hape, ido iman dungi huban mamusik tu dosan nasa horong mamusik, mulu misalnya lewat tamu siat dalam, arong diberet kamu bonani rambutan. Nah, naung balamu naung matoras. Bohara di berek kamu. Peter nendang gurono muna dokan dan dua muna dokan. Itu aman. Alah tertarik kita menantang. Alem bolo adok pasada manang nabunan yahame. Sodok parbuena sodok boras na sonna masa disi. Boharo. Nanggu itikir hamu peda amati. Itu aman. Jadi aktar songonino na naik indot tadi son. Dan na pola mandok bolo masuk penderitaan musibah tusasa alat hiran naga betadok di uhunde bata ibana. Mulu seolah-olah kehidupan seseorang itu tidak ada pergumulan, kalau seolah-olah kehidupan seseorang itu tidak ada masalah, tidak ada musibah, bukan berarti juga Allah memberkati kehidupannya. Ujungnya dia tusi ibadah, toho hape indah ibadah. Nang hita penuai itu naik tadi dari tonga-tonga di perdalan dan di ngulutan. Marhiti si Job di patubuhon do tuhita, bahwa memang terkadang tidak selamanya kehidupan ini berjalan seperti apa yang kita harapkan. Bahwa ternyata tidak selamanya kehidupan ini apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita konsep, bahkan apa yang kita percayai di dalam iman, terkadang tidak semuanya berjalan seperti apa yang kita pikirkan. Sahalat si Job, dialah orang satu-satunya di dunia ini yang pernah dipuji Allah karena kesalehan dan kejujurannya. Tidak di bidusada di ayat wali. Adong di si Job. Bagaimana karakter si Job? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat pujian dari Allah. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan dia selalu mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan itu semua berangkat dari wahadu lomo rohani dewata manak nada. Ale ahata tayo dari tama-tama ni nguluna. Disodo na menarik na jawaban. Ternyata justru di luar ekspektasi dia, di luar pemahaman dia, di luar pikirannya, masa penderitaan yang begitu berat di dalam kehidupannya.
Adong melehui kami ada 4 fase, 4 tahapan pergumulan dan dia dope ibadah. Dia mai na parjulu marhite izin Allah, kehendak Allah. Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Na parjulu nama satu ibadah, seluruh harta bendanya, seluruh hewan ternaknya habis, mati, hilang dari hadapannya. Nah, adong BHP di ibadah. Dungi romu senganakna kagelengna. Ini juga diambil oleh Tuhan. Ini juga musibah yang begitu berat dari Tuhan. Nian holan 2 musibah tarida dope somodia hatuun ni hapor siaw ni sico. Somodia hapor siaw ni ibana marado pordebata. Di bintu sada ayat 20 sada di dok ibana do. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di boto ibana saluhuna nasihat debatado. Tukaha penamasa guna gabi lomos hapor siona. Datang musibah yang ketiga di sodo yang begitu berat tantangan. Belum selesai masalah yang pertama, datang masalah yang kedua. Belum selesai masalah yang kedua, datang penderitaan yang paling berat bagi dirinya. Seluruh tubuhnya mengidap penyakit bara yang bau sangat busuk, bisul yang sangat busuk, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada satu senti pun di tubuhnya yang tidak dihinggapi oleh bara busuk tersebut. Bohadun wai, nak sai do pinasada ngaro nasada. Dak sai do pinadua ngapit toro nasada nari. Nabora museng dihilang ibana. Keluarga, sahabat yang tadinya harus menjadi tempat dia mensupport, dia mendapat dukungan, dia mendapat semangat, justru gabila madau doakan nasidau. Justru istrinya semakin menghujat dia, mengatakan, sudahlah, tidak ada lagi gunanya kau percaya kepada Tuhan. Hinalah, matilah dia supaya kamu mati. Idok inak taitu ibana. Allah memang diberi ibana. Somon naposi ngatung loja ibana manau ngacit isahiti. Natumagon nama mati asadak tertau nabi. Asadak ayaw nabi nahaciti. Tidak mengilang. Merutudut roh akan musibah penderitaan. Tak saya nasada, roh nasada. Tak saya nasada, roh musik, namborak siya. Memang ada nama dok bahwa cerita Ayub ini terkadang terlalu dilebih-lebihkan. Allah memang realita kehidupan dan tidak mungkin terjadi musibah pergumulan hidup yang lebih berat. Tapi ini menjadi gambaran di dalam kehidupan kita, mau mengingatkan kita aisipata holan otik pe na Peter mengeluhi tadami holan otik pe namaon ngapit tor mengeluh bersungut-sungut kita holan acit saotik pe nung ngapit tor munggil rohata dang hok di hapor siota dang manok tok kita madok asima roham hodo Tuhan na nagumogo. Ini mau mengingatkan kita bahwa apapun ceritanya pergumulan kehidupan ini,
harus tetap di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Napaukaton pergumulan yang paling berat, pergumulan yang paling besar di dalam pribadi Ayub. Ternyata musibah ini, ternyata penyakit ini bukan dalam waktu yang sebentar, tapi dikatakan berbulan-bulan, sangat lama. Hidup mabain berubah, muncul keraguan-raguan di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui memang sebenarnya yang namanya penderitaan, penyakit atau musibah ini dalam psikologis ini tidak begitu berat bagi kita. Yang membuat begitu berat adalah ketika masalah ini tidak kunjung selesai dalam waktu yang begitu lama. Ketika masalah ini tidak menemukan solusi dalam rentang waktu yang begitu lama. Diminta untuk setia, kita sudah setia. Diminta untuk taat, kita tetap taat. Diminta untuk selalu berdoa, beribadah, kita tetap lakukan, tetap percaya, tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi belum juga kelihatan mana solusinya, di mana jalan keluarnya, di mana kuasa Allah. Dalam proses tadi, banyak orang-orang yang gagal sampai ke garis finish. Dalam rentang waktu tadi, banyak orang-orang yang kemudian mengambil jalan pintas. Banyak orang-orang yang kemudian mengandalkan pikirannya. Banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan Allah dan mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Jalai si Ayub nunga somong natarida adon keraguan-raguan di ibadah. Dia mulai menuntut Allah. Di dia doa Tuhan. Di dia do keadilan Tuhan. Di dia do muludido belgado asine roham biarkan nama jauh warmu. Di dia doho hujo warmu mangido pangurupion, mangido asine roha, mangido akadalan naunilah paluahonau. Di dia doho Tuhan. Dalam rentang waktu yang begitu lama, dia menahan musibah ini, dia menahan penyakit ini, dia mempertaruhkan imannya, ketekunannya, kesetiaannya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang dialami Ayub sebenarnya tidak begitu berat bagi dia. Tidak nak kebuhado responna. Kehilangan harta benda, dia tetap percaya kepada Tuhan. Istri dan sahabat-sahabat pergi meninggalkan dia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memuji nama Tuhan. Tetapi ketika dalam proses yang begitu lama ini belum ada solusi, belum ada jalan keluar, di sido haporsione diuji. Bodoh tabayang mulai ngamanginan dalam situasi mulai ngopi. Bagi saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, utigi dunia nalani kopi to. Alai bolu tasuku nasida hitungan 2 minggu 10 harion hirasa tahu perasaan nasida. Dan alani acip misaiti, dan alani orang misaiti, alai dalam menanti kepastian, dalam menunggu kepastian non bohado kan di sido noai mampu do pehita porsia dituhani sesuatu yang kita minta dari Tuhan, sesuatu yang kita impikan dari Tuhan, sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan.
dalam kurun waktu yang begitu lama belum ada titik terang. Boha manok tong dope hita mangidu tu Tuhan ini mangasama guguna mana fitur tolemak nasi ngima tolemak niluluang madalan na asi tolemak binuat mak di pangasahon magugu ni Portigo. Saudara-saudara, kita mau belajar dari kisah Ayub ini bagaimana bukan beban, bukan musibah itu yang paling berat yang dihadapi oleh setiap orang, tetapi ketidakpastian ini, tetapi rentang waktu yang begitu lama di dalam menantikan kepastian dari Tuhan. Di sido naolo manibil rohani jolmi. Di sido nagari olo guga haporsiona. Gabi dilului madalan na asi, di pangasahon mapikiranna, dibuat majalan pintas, di pangasahon mahagugun ni Portigo. Banyak orang yang kalah, tidak sampai ke garis finish. Hanya kurang sabar, hanya kurang tekun, kurang ulet di dalam menjalani setiap prosesnya. Terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat memutuskan, tanpa mengenali dan memahami dengan baik bagaimana rencana Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera di dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bertubi-tubi datang penderitaan musibah dalam diri Anda. Ini juga mau menjadi gambaran di dalam kehidupan kita bahwa inilah realita yang akan kita hidupi di dalam hidup ini. Ada begitu banyak misteri yang akan kita temukan di dalam kehidupan ini, yang terkadang ini di luar pikiran kita, yang terkadang ini di luar dari yang kita rencanakan, yang terkadang ini di luar dari yang kita harapkan. Bahkan dalam contoh kehidupan Ayub, terkadang Allah membiarkan Anda mengalami penderitaan dulu. Terkadang Allah membiarkan Anda mengalami kesusahan dulu. Terkadang Allah membiarkan Anda melakukan kesalahan dulu supaya ini bisa menyempurnakan apa yang telah direncanakan oleh Allah. Permasalahan yang sering terjadi adalah bohong, manahan dohita sahro di ujungna, bohong manok tong dohita maka persiai debata, bohong odo tok kita setia tu debata. Alami saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan pernah mengandalkan pikiran, apalagi dalam situasi kegalauan, langsung mengambil keputusan. Tidak bohong, ujung ni padalan ngulung ni sijo. Jadi ada pernah kalau kita membaca kitab Ayub ini memang seolah-olah seperti kita menonton sinetron, yang terkadang kita bisa terhipnotis, terbawa suasana, membaca, melihat apa yang terjadi di dalamnya. Aletaida membuat ujung akan mendapat kebahagiaan yang dari Tuhan. Dia mendapatkan kehidupan yang happy ending. Dia mendapatkan lebih dari apa yang pernah dia miliki. Dia mendapatkan lebih dari apa yang pernah dia pikirkan. Selalu rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia. Selalu rencana Tuhan itu lebih baik dari setiap rencana-rencana manusia. Selalu rencana Tuhan itu lebih mulia dari setiap rencana-rencana manusia. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jangan pernah paksakan pikiranmu untuk menyelami
setiap rencana Allah di dalam hidup ini. Hidup ini penuh dengan misteri. Hidup ini penuh dengan, ya bisa kita katakan, teka-teki kehidupan. Terkadang memang ketika kita meminta sesuatu, Allah langsung memberikan. Tapi terkadang kita meminta bertahun-tahun, bahkan sangat lama, kita belum menemukan jawaban. Terkadang Allah memang seolah-olah membebaskan kita, menyelamatkan kita. Tetapi terkadang seolah-olah kita merasa Tuhan itu tidak berada di samping kita, membiarkan kita terjatuh, membiarkan kita menghadapi beban hidup ini. Tetapi lihatlah, kalaupun kita sedang menghadapi penderitaan, kalaupun kita sedang berada di dalam proses pematangan rencana Allah tersebut, jangan pernah tinggalkan Allah. Tetap andalkan kuasa-Nya, tetap berpegang kepada pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sedang menanti kita di depan. Setelah kita sampai di garis finish, pasti kita selalu percaya bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mulia, rancangan yang bahagia bagi setiap orang-orang yang selalu hidup di dalam firman Tuhan. Jangan pernah kita pakai pikiran kita untuk mengandalkan Tuhan, melihat kehidupan ini, tapi selalu pakai kuasa Allah untuk menghadapinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayo hidup dengan kebahagiaan yang lebih indah daripada yang pernah dia harapkan. Ternaknya dilipat gandakan oleh Allah. Anak-anaknya, anak-anak perempuan, tidak ada di dunia ini seorang perempuan yang memiliki kecantikan melebihi para putri-putri lain. Mereka adalah perempuan-perempuan tercantik di tengah-tengah dunia. Lihatlah bagaimana Allah telah menyediakan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang mau dengan tekun hidup di dalam jalannya, dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap setia kepada-Nya. Yakinlah, memang kita sekarang sedang bersusah, menderita, menghadapi proses ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sedang menanti kita di garis finish. Maka tetap jalani proses ini dengan baik. Tetap mengandalkan Tuhan.